Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Judul kebenaran pada saat ini adalah taat. Saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa keselamatan tidak dapat dialami dan dimiliki dengan mudah. Ya, harus lewat sebuah perjuangan. Karena mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu adalah sebuah proses berat. Ya, proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Itu berarti manusia harus menjadi sempurna seperti Bapa, menjadi manusia segambar dan serupa dengan Allah, sesuai dengan rancangan Allah semula ketika menciptakan manusia. Seperti yang dituturkan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita bersyukur ya bahwa proses itu bisa kembali berlangsung karena Yesus memberi anugerah ya. Namun Yesus pun memperjuangkan hal itu tidak otomatis. Dalam Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Tuhan Yesus adalah manusia yang menjadi pelaku firman Allah, sehingga Ia memancarkan kemuliaan Allah. Kehidupan Yesus adalah kehidupan firman. Tetapi untuk mencapai kehidupan mengenakan firman hingga sempurna, Tuhan Yesus sendiri harus berjuang ya. Alkitab jelas menulis, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan oleh Allah Bapa, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Hal ini memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa untuk menjadi taat itu tidak mudah. Taat itu penderitaan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, umat pilihan yang mendapat kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah harus belajar. Artinya berjuang seperti Dia telah berjuang. Berjuang seperti Yesus telah berjuang untuk memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dicapai Yesus, mengenakan firman ya. Untuk mencapai hal itu kita harus mengenakan firman. Bapak, Ibu harus mengenakan firman. Itulah sebabnya Yesus dikatakan sebagai pokok keselamatan. Kata sulung di dalam Roma 8 ayat 28 itu jelas menunjukkan bahwa pergumulan yang dialami oleh Yesus juga pergumulan yang dialami oleh orang percaya. Dengan kata lain ya, orang percaya, Bapak, Ibu, dan saudara dan saya harus mengalami pergumulan yang juga dialami oleh Yesus. Harus ditegaskan bahwa Yesus dalam segala hal disamakan dengan manusia. Jika tidak demikian, Yesus tidak bisa dikatakan yang sulung. Dikatakan sulung karena Dia mengalami pergumulan yang sama seperti pergumulan yang dialami oleh orang percaya, pergumulan yang dialami oleh Bapak, Ibu, dan saudara dan saya ya. Dengan keadaan ini Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, sehingga Yesus menjadi imam besar dan dapat menolong orang yang ada di dalam pergumulan. Kalau konsep ini salah dimengerti, maka kekristenan kita jadi berantakan, Bapak, Ibu. Sebab tidak ada yang bisa kita teladani. Kehadiran Yesus mengubah manusia yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh dunia untuk menjadi manusia sesuai rancangan semula. Manusia melukis dirinya sendiri dan tidak segambar dengan Allah. Maka Allah yang harus memberi warna supaya manusia dapat memiliki model seperti model yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Yesus datang untuk mengubah Bapak, Ibu, dan saya. Yesus datang untuk mengubah
manusia. Maka di dalam Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Pernyataan Tuhan bahwa orang percaya harus menang menunjukkan adanya kemungkinan seseorang menang, tetapi bisa juga seseorang kalah. Ya, secara tidak langsung dikemukakan adanya tuntutan ya terhadap orang percaya, terhadap Bapak, Ibu dan saya untuk memperebutkan kemenangan seperti Yesus memperebutkannya. Dalam hal ini Paulus juga mengatakan kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hidup kekal mesti direbut, Bapak Ibu. Kemenangan yang diraih Yesus bukan anugerah, melainkan hasil dari ketaatan di dalam perjuangannya. Pencobaannya dari iblis untuk menggagalkan pencapaian hidup Yesus sebagai anak Allah yang menemukan kemuliaan Allah adalah supaya Yesus gagal dan tidak memikul dosa manusia. Maka Tuhan Yesus ditawari dunia. Hal ini sama sebenarnya seperti ketika Tuhan memberi izin kepada setan untuk mencobai Ayub. Ayub bisa gagal. Nyatanya memang Ayub pada akhirnya minta maaf kepada Tuhan, sampai dia berkata, ku cabut semua perkataanku. Namun kemenangan Ayub terbukti ketika ia berkata, Allah tahu jalan hidupku. Kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang Bapak Ibu alami pasti di dalam kontrol Allah. Namun di dalam setiap keadaan kita harus taat. Ketaatan tanpa syarat ya. Ketaatan ini tanpa syarat. Jadi pergumulan yang dihadapi oleh orang percaya hari ini adalah peperangan melawan kuasa gelap yang berusaha menarik ke dalam persekutuan dengan kuasa gelap itu. Hari ini orang bersekutu dengan kuasa gelap. Hari ini orang mencintai dunia, hidup semau gue, hidup suka-suka, mengumbar emosi, perasaan, nafsu. Ia tidak tahu ya, dia ini menjadi kuasa gelap. Kuasa gelap tidak muncul dengan wajah yang menyeramkan Bapak Ibu, tetapi muncul dengan keindahan dunia dan segala kesenangannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa gelap menggunakan keindahan dunia untuk memikat orang percaya agar orang percaya mengingini keindahan dunia untuk kemudian terbelenggu di dalamnya. Iblis memakai berbagai media kuasa gelap untuk merusak cara berpikir kita orang percaya, agar tidak memiliki cara-cara berpikir anak Allah. Ya, kita dibuat serupa dengan dunia supaya tidak serupa dengan Tuhan. Tetapi kita dibuat serupa dengan kuasa gelap. Tetapi Tuhan yang murah hati masih memberikan kita kesempatan. Kita harus selalu di dalam pimpinan Roh Kudus ya, agar kita dapat melewati semua pergumulan itu dan menjadi pemenang. Jadi Bapak Ibu harus selalu diingat bahwa kuasa gelap itu berusaha agar Bapak Ibu dan saya tidak dikembalikan ke rancangan semula. Ya, kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan pasti menuntun kita. Dan hari ini kita mau mengambil keputusan untuk taat ya. Taat ya, dan taat hanya kepada Allah. Kita tidak bisa menunda. Jangan menunda, sebab kesempatan kita sangat terbatas. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.